Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. 1 Petrus 2 ayat 11-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Petrus menasihatkan agar orang percaya memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah Indonesia dengan beragam suku bangsa dan agama. Cara hidup yang baik bicara tentang karakter, etika, dan integritas yang akan berdampak bagi lingkungan sekitar kita. Hidup yang tertib dan teratur, sebab Allah yang kita sembah juga sangat tertib dan teratur, tidak sembarangan, tidak ceroboh, supaya orang lain dapat melihat perbuatan-perbuatan yang baik itu dan memuliakan Allah. Di dalam dunia ini banyak orang jahat yang suka menjatuhkan orang dan memfitnah. Yang paling mudah dijatuhkan tanpa perlawanan adalah orang baik. Jemaat Kristen mula-mula mengalami penindasan dan penganiayaan dari penguasa dan juga masyarakat. Tapi walau demikian, Petrus menasihatkan agar memiliki cara hidup yang baik agar para pemfitnah tidak dapat menjatuhkan mereka, tapi malah mereka dilawat oleh Tuhan karena mengalami dan merasakan perbuatan yang baik itu. Itulah sebabnya orang percaya minta kekuatan Roh Kudus agar mampu tunduk dan taat kepada firman yang diajarkan oleh Kristus, agar kita dapat jadi berkat dan membuat dunia ini diselamatkan sampai pada kehidupan kita yang kekal nantinya bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak sedikit orang Kristen terperosok dalam suatu masalah yang tidak diinginkan karena rekaan orang jahat. Tapi dengan tetap memiliki cara hidup yang baik, emang pasti tidak mudah. Namun firman Tuhan berkata, tetapi jika kamu harus menderita karena mengetahui kehendak Allah, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Karena artinya kita dipanggil untuk mengikuti jejak teladan Kristus yang telah menderita untuk keselamatan jiwa kita terlebih dahulu. Dan dalam penderitaan itu, Kristus tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu daya di mulutnya, dan ia tidak membalas caci maki, ia tidak mengancam, tapi menyerahkan dirinya untuk memelihara jiwa kita. Nah, cara hidup yang baik berkaitan dengan karakter dan etika bisa kita mulai dari hal yang kecil. Misalnya tentang buang sampah, buanglah sampah pada tempatnya, jangan di rumah tetangga sebelah, atau di jalan, atau di kali. Tentang parkir, jangan parkir sembarangan sampai mengganggu pengguna jalan lainnya, dan apalagi yang lain-lainnya. Jika ada yang gosipin kita, memfitnah kita, menuduh kita, kita akan tetap dengan cara hidup yang baik. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan seperti kata firman Tuhan. Sehingga kita nggak berantem dengan tetangga sampai ke Pak RT atau sampai ke polisi. Kemudian hari Minggunya kita ibadah di gereja. Harusnya nggak begitu ya. Jadi jika kita sudah terbiasa untuk memiliki cara hidup yang baik dalam hal-hal sederhana, maka jika harus kita menanggung penderitaan sekalipun, saya percaya kita akan terpola untuk tetap memiliki cara hidup yang baik dengan kekuatan Roh Kudus tentunya. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Kata ayat 15 di 1 Petrus 2 itu. Marilah kita berdoa, marilah kita berjuang agar memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Agar dengan perbuatan baik itu Allah sendiri akan melawat orang-orang di sekitar kita untuk memuliakan Bapa di sorga pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami mohon kekuatan daripada Tuhan supaya kami orang-orang percaya, orang-orang Kristen memiliki cara hidup yang benar, yang terus kami pelihara, yang terus kami bangun, yang terus kami biasakan, bahkan mulai dari hal-hal kecil, agar keberadaan kami sebagai orang percaya dapat menjadi berkat, dapat membuat orang melihat perbuatan-perbuatan baik itu dan memuliakan Bapa di surga. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu, melakukan perintah-Mu, supaya dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami punya cara hidup yang baik dan memuliakan Tuhan yang di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.